Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbis surahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-Quran merupakan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Adapun keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran telah disebutkan di dalam hadis Rasulullah alaihi wasallam an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran yang akan menjadi penolong bagi yang membacanya kelak di yaumil qiyamah. Lalu bagaimana kalau orang itu tidak bisa membaca Al-Quran? Maka kewajiban kita sebagai umat Islam adalah untuk belajar mengenal huruf hijaiyah, belajar memperdalam tajwid, memahami makharijul huruf, sifat-sifat huruf, agar kita bisa membaca Al-Quran dengan sempurna. Karena di saat di akhirat, di yaumul qiyamah, para manusia itu dibangkitkan dari alam kubur, lalu dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar itu cuacanya sangat panas. Pokoknya itu seperti di bawah matahari itu. Sangat panas. Di sana itu tidak ada satupun orang yang mengenal kita. Orang tua tidak lagi mengenal anaknya. Anaknya tidak lagi mengenal orang tuanya. Di sana tidak ada satupun yang akan mengenal kita. Dan di sana pun tidak ada pertolongan sama sekali, kecuali yang akan menolong kita adalah Al-Quran, Masya Allah. Al-Quran yang nanti akan menolong kita di sana, yang akan memperberatkan amal kita di padang mahsyar, yang akan mencepatkan langkah kita dari padang mahsyar menuju telaga khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu perbanyaklah kita membaca Al-Quran, bertadarus, belajar Iqra bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, bisa pakai metode qiraatian bunga dan lain sebagainya. Seberapapun yang kita baca, bisa 1 lembar, 2 lembar, atau bahkan walau ayatan, 1 ayat saja sudah cukup, 2 ayat atau lebih bagus yaitu 1 juz. Alangkah baiknya orang yang tiap hari sibuk dengan korannya, sibuk dengan bukunya, sibuk dengan sahabatnya, apalagi di akhir zaman ini sibuk dengan WA-nya. Iya apa tidak? Iya, pasti saya amati di sekitar saya itu banyak sekali orang yang sibuk dengan WA-nya sampai lalai beribadah kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Mengapa sampai bisa begitu? Karena godaan setan itu lebih berat dibandingkan iman seseorang tersebut. Coba bayangkan, jika di dalam grup WA itu ada 16 grup, satu grupnya saja itu ada beberapa, misal ada 1 pesan. Kita baca 1 pesan itu membutuhkan durasi waktu 2 menit. Coba dikalikan dengan 16 itu,
sudah setengah jam waktu kita hanya bermain WA tanpa menghiraukan Al-Quran. Indahnya Al-Quran itu adalah faham tidak faham, maka orang itu akan mendapatkan pahala. Beda dengan kita membaca apapun, beda pahalanya dengan kita membaca novel. Novel hanya akan menghibur kita. Kita membaca buku umum, maka buku umum itu akan hanya menambah wawasan kepada kita. Tetapi kalau Al-Quran, selain menambah wawasan, selain menjadi pedoman hidup, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kita harus berjanji kepada diri sendiri. Sebelum kita melakukan aktivitas apapun, kita awali dengan membaca Al-Quran. Setelah bangun tidur, kita awali dengan membaca Al-Quran. Wah, saya pokoknya sebelum membuka WA, saya harus berwudu dulu, membaca Al-Quran. Baru saya akan membuka WA. Seperti itu. Begitupun, saya sebelum berangkat kerja, saya harus awali di rumah dengan membaca Al-Quran. Walau satu ayat, walau ayatan. Dari Sayyidina Nawas bin Sam'an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'an wa ahlihi. Nanti didatangkan di hari kiamat ahli-ahli Al-Quran yang tidak lain adalah pahala-pahala mereka yang mengamalkan Al-Quran di dunia. Nah, nanti ketika saat manusia itu sedang dihisab ada hal yang memberatkan di sana. Pada saat hari pertimbangan, ditimbang amalnya, di situ ada hal yang memberatkan di sana. Al-Quran itu datang akan membela orang yang sering membacanya dahulu. Orang yang sering membacanya saat berada di dunia. Rawahul Muslim. Al-Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Membacanya saja itu sudah mendapatkan pahala. Meskipun tidak faham artinya, tidak faham maksudnya, tidak faham tafsirnya, dan lain sebagainya. Itu sudah mendapatkan pahala. Apalagi mengajarkannya, mengajarkan kepada sesama, walau mengajarkan satu huruf, mengajarkan huruf hijaiyah, pahalanya maka sangat besar. Maka untuk itu tidak ada alasan bagi kita untuk alasan saya malas membaca Al-Quran karena saya tidak faham, karena saya tidak mengerti maksud dari Al-Quran itu, saya tidak mengetahui tafsirnya, maka itu tidak boleh buat alasan tidak membaca Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari wal Muslim. Lalu bagaimana kalau membacanya itu masih belepotan? Walladzina yaqra'ul Qur'ana wa yata'u, yang membaca Al-Quran belepotan itu wa huwa 'alaihi syakun wa huwa ajran, akan mendapatkan dua pahala. Yang pertama yaitu pahala membaca Al-Quran, yang kedua pahala capek. Capeknya saja membaca Al-Quran, capeknya saja sedang berusaha belajar Al-Quran itu sudah mendapatkan pahala. Maka tidak ada alasan buat kita untuk tidak belajar Al-Quran, untuk tidak bertadarus Al-Quran. Nggak ada. Jadi contohnya misal, ada seorang ibu-ibu itu baru sempat belajar membaca Al-Quran itu setelah beliau itu pensiun dari pekerjaannya. Maka tidak ada salahnya ketika beliau itu membaca masih belepotan dan lain sebagainya, karena memang sudah cara melafalkannya itu sudah tidak bisa seperti orang-orang yang masih tahap belajar itu. Beliau apakah mendapatkan pahala? Mendapat, karena masih mau berusaha. Karena kata Nabi itu, belajarlah
dari waktu kamu dalam buayan, ketika kamu masih baru lahir sampai kamu ke tiang lahat. Nah, maka bersyukur ketika di sekitar kalian itu, di sekitar kita semua, ada orang yang masih belajar, orang sudah sepuh, tapi ngaji Iqra, masih ngaji Iqra 1, Iqra 2, itu tidak masalah. Kenapa? Karena itu pepatah Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah sejak di dalam buayan sampai ke tiang lahat itu. Seperti itu. Kalau orang itu masih mau berusaha, maka Allah berikan pahala. Wa huwa alaihi syakun wa huwa ajron. Mendapatkan 2 pahala, pahala membaca Al-Quran dan pahala capek. Maka jangan ragu untuk belajar membaca. Yang tidak boleh adalah sudah bisa tetapi malah pura-pura tidak bisa. Sudah bisa tetapi membacanya itu disalah-salahkan. Itu yang tidak boleh. Contohnya, sudah tahu lafal ini bacaannya mad tetapi dibaca pendek. Sudah tahu ini qalqalah maka tidak dipantulkan. Sudah tahu ini bacaan idhar, malah disamarkan. Seperti itu. Itu yang tidak boleh. Tetapi kalau orang itu belum tahu sama sekali, maka Allah insya Allah masih ma'fu, masih memberikan maaf kepada si pembacanya. Alhamdulillah, di bulan Ramadan umat Islam giat membaca Al-Quran, bertadarus sampai tengah malam, membaca Al-Quran ayat demi ayat sampai berlomba-lomba dengan temannya, dengan sahabatnya, banyak-banyakan membaca Al-Quran, agar berharap mendapatkan pahala yang berlipat ganda di dalam bulan Ramadan ini. Tapi ingat, membaca Al-Quran itu bukan hanya di bulan Ramadan saja. Jadi kalau ibadah kita karena Allah, maka tidak akan membacanya di bulan Ramadan saja. Tapi seringkali di sekitar kita itu membaca Al-Quran hanya di bulan Ramadan. Mumpung ini masih bulan Ramadan, saya akan membaca Al-Quran. Mumpung ini masih ada kesempatan di bulan Ramadan ini, saya akan membaca Al-Quran dengan menghatamkan berapa kali hataman. Bagus itu, karena di dalam bulan Ramadan itu kita diperintahkan untuk memperbanyak amalan-amalan ibadah. Kita beribadah di bulan Ramadan karena di situ ada pahala yang dilipat gandakan. Lalu apakah di luar Ramadan itu tidak ada pahala? Ada. Tetap ada pahala. Tetap ada pahala. Makanya untuk itu teruslah tingkatkan belajar membaca Al-Quran, belajar mendalami Al-Quran, memahami tajwidnya, memahami makharijul hurufnya, sifat-sifat hurufnya, bukan hanya di bulan Ramadan. Seseorang yang belajar Al-Quran hanya di bulan Ramadan, Ramadan akan berakhir. Berarti tandanya setelah bulan Ramadan, dia tidak akan belajar lagi. Tetapi kalau seseorang yang benar-benar mencintai Al-Quran, maka orang itu akan membaca Al-Quran setiap hari secara istiqomah sampai kapanpun. Sebelum kita tutup, mari kita membaca sholawat Qur'aniyah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili
laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mudah-mudahan lantaran kita membaca sholawat ini, lantaran kita mengkaji tentang Al-Quran ini, kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quran itu sendiri, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.